Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, eh, yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Saiful Anam MPDI, dan yang saya banggakan kepada teman-teman mahasiswa Stip Al-Fatah. Oke, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi fikih kelas 7 semester 2 dengan kompetensi dasar menjelaskan ketentuan sholat dan khutbah Jumat. Tujuannya apa? Siswa dapat menjelaskan pengertian sholat Jumat dan dalilnya. Siswa dapat menjelaskan syarat rukun sholat Jumat. Siswa dapat menjelaskan syarat rukun khutbah Jumat. Siswa dapat menjelaskan sunnah sholat Jumat. Sebelum membahas sholat Jumat ini, alangkah baiknya jika kita tahu terlebih dahulu tentang hari Jumat itu hari apa dan apa istimewanya bagi umat Islam. Hari Jumat adalah hari ke-6 yang terdapat dalam urutan 1 minggu jika dimulai dari hari Ahad. Hari Jumat ini juga hari yang paling istimewa dibandingkan dengan hari-hari yang lain, karena hari Jumat ini juga merupakan hari rayanya umat Islam dalam 1 minggu tersebut. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa sangatlah banyak keutamaan-keutamaan yang ada pada hari tersebut, dan salah satunya adalah sholat Jumat. Arti sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan dengan berjamaah bersama di waktu siang hari. Ini menggantikan sholat duhur. Namun pelaksanaannya berbeda dengan sholat duhur. Jika sholat duhur ini berjumlah 4 rakaat, kalau sholat Jumat mempunyai jumlah 2 rakaat, yang sebelum pelaksanaannya didahului dengan 2 khutbah terlebih dahulu. Dalam Al-Quran sendiri juga terdapat surat yang dinamai dengan surat Al-Jum'ah, surat yang ke-62. Dalam ayat 9 pada surat tersebut juga terdapat penjelasan tentang perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut: Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, demikian itu adalah baik bagimu jika kamu mengetahui. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah wajib bagi yang memenuhi syarat-syaratnya. Lalu syaratnya itu apa? Syaratnya ada 2 macam syarat dalam melaksanakan sholat Jumat, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat-syarat wajib melaksanakan sholat Jumat adalah: 1 adalah orang tersebut harus Islam, yang kedua adalah sudah balik, yaitu mencapai umur dewasa, yang ketiga berakal sehat. 3 syarat utama ini juga berlaku untuk sholat selain Jumat. Jadi selain sholat Jumat ya melaksanakan sholat itu harus Islam, balik, dan berakal sehat. Syarat keempat adalah laki-laki. Syarat kelima adalah merdeka. Syarat keenam sehat jasmani. Syarat ketujuh orang yang menetap, yaitu berada di rumah berdomisili pada suatu daerah tertentu. Adapun di luar semua itu, atau orang yang mempunyai halangan-halangan tertentu, tidak terkena hukum wajib dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat. Misalnya perempuan, masih anak-anak, itu belum balik, orang yang sakit, orang yang sedang dalam kondisi bepergian, orang yang mengalami gangguan akal gila. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud berikut ini: An-Thariq bin Syihab an Nabi SAW qala al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin bi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun. Artinya dari Thariq bin Syihab dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sholat Jumat itu merupakan sesuatu yang hak
wajib dikerjakan bagi setiap muslim secara berjamaah, kecuali 4 golongan: hamba sahaya, perempuan, anak, serta orang yang sedang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud. Untuk yang sedang bepergian, usahakan untuk melaksanakan di masjid yang ada pada rute perjalanannya. Meskipun dalam kondisi ini tidak ada larangan untuk meninggalkannya, tetapi yang terpenting adalah ketika orang yang dalam kondisi bepergian tersebut meninggalkan sholat Jumat, maka orang tersebut harus tetap melaksanakan sholat zuhur sebagaimana gantinya. Sedangkan untuk syarat-syarat sah melaksanakan sholat Jumat tersebut adalah: 1. Dilaksanakan di sebuah tempat yang sudah ditetapkan oleh masyarakat setempat. 2. Dilaksanakan pada waktu siang hari layaknya sholat zuhur. 3. Dilaksanakan secara bersama-sama atau berjamaah. 4. Didahului dengan 2 kali khutbah sebelum melaksanakannya. Rukun-rukun dan dalam khutbah Jumat. Rukun ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dalam suatu ibadah. Dalam hal ini khutbah Jumat, rukun-rukun ini harus dipenuhi orang yang berkhutbah, dalam kurung khotib. Dalam khutbah Jumat yang disampaikannya, adapun rukun-rukun khutbah Jumat ini adalah: 1. Diawali dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah pada setiap kali khutbah, baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, wasiat takwa. Wasiat ini adalah wasiat yang isinya mengandung kalimat ajakan atau peringatan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada para jamaah yang hadir dalam salat Jumat. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada setiap khutbah pertama maupun kedua. Yang keenam, membaca doa untuk keselamatan seluruh kaum muslimin muslimat pada khutbah yang kedua. Syarat-syarat dalam khutbah Jumat. Adapun syaratnya Jumat ini adalah: 1. Sudah masuk waktu sholat Jumat. Jadi kalau belum masuk waktunya sholat Jumat, waktu sholat Jumat itu kapan? Ya, waktunya sama dengan waktu sholat zuhur. Kalau sudah masuk waktu sholat zuhur, maka sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, orang yang berkhutbah atau khotib sedang dalam keadaan suci serta tertutup auratnya. Jadi sebelum melaksanakan khutbah itu harus berwudu, suci dari atas kecil dan suci dari atas besar, serta tertutup auratnya. Yang ketiga, menyampaikan materi khutbah dengan suara yang jelas, tidak boleh tidak terdengar. Yang keempat, mensederhanakan materi khutbah, tidak berkepanjangan. Jadi khutbah itu tidak boleh terlalu panjang, harus pas, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Yang kelima, duduk sejenak antara khutbah pertama dan kedua. Jadi antara khutbah 2 itu ada berhenti sejenak untuk duduk. Sunnah-sunnah dalam melaksanakan sholat Jumat. Sunnah-sunnah dalam melaksanakan sholat Jumat. Hari Jumat ini merupakan hari yang didalamnya penuh dengan berbagai kenikmatan, barokah, serta keutamaan. Sebelum membahas lebih lanjut, harus kita ketahui dahulu perbedaan antara sunnah-sunnah di hari Jumat dan sunnah-sunnah melaksanakan sholat Jumat. Hal ini supaya kita tidak terjebak dalam memahami mana yang disunahkan ketika hari Jumat dan mana yang disunahkan ketika sholat Jumat. Keutamaan hari Jumat sangatlah banyak. Begitu juga dengan sunnah-sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika hari Jumat datang. Karena sholat Jumat sendiri juga ibadah sholat yang hanya dilaksanakan pada hari Jumat. Tentu juga masih berkaitan dengan sunnah-sunnah yang harus dilakukan pada hari Jumat. Dari sinilah baru kita belajar mengenai sunnah-sunnah yang berkaitan ibadah sholat Jumat. Sunnah-sunnah Jumat tersebut antara lain adalah: 1. Bersuci atau membersihkan tubuh, dalam kurung mandi terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus, sopan dan rapi. Yang ketiga, memakai minyak wangi. Yang keempat, memotong kuku, merapikan rambut yang sudah panjang dengan rapi.
pertama, bersegera untuk pergi ke masjid dan usahakan sholat tahiyatul masjid setelah sampai ke masjid. Yang keenam, sembari menunggu khutbah, baca Al-Quran atau berzikir mengingat Allah SWT. Yang ketujuh, mendengarkan dengan baik khutbah Jumat yang disampaikan oleh khotib, jangan ragu sendiri. Terakhir, hikmah melaksanakan sholat Jumat. Ketika kita telah melaksanakan sholat ibadah Jumat ini, jangan terburu-buru pulang kecuali ada urusan yang memang darurat. Misalkan berpikir terlebih dahulu, berdoa, melaksanakan ba'diyah sholat Jumat. Nah, dari sholat Jumat kita bisa mengambil hikmahnya sendiri. Antara lain hikmahnya apa? Satu, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Yang kedua, menjalin hubungan silaturahmi sesama muslim. Yang ketiga, menambah wawasan kita melalui materi-materi yang disampaikan oleh khotib. Yang keempat, untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan lain-lain. Ya, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.